sapa yang terhormat Ibu Nuning Kurniasih, SOSMHUM, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Bandung. Ya, Assalamualaikum Ibu Nuning, senang sekali nih kesempatan pertama saya dapat ngobrol langsung dengan salah satu dosen top di Unpad Bandung. Waduh. Top Marco top. Bu Nuning sudah siap ya Bu ya nanti untuk sharing ilmu ke teman-teman? Insya Allah siap. Alhamdulillah, sepertinya para narasumber sudah siap untuk membagikan ilmu ke teman-teman online. Maka dari itu teman-teman juga sekarang akan saya berikan kesempatan untuk Ibu Nuning Kurniasih untuk menyampaikan paparan materinya Bu untuk teman-teman yang terhubung dalam Zoom meeting kali ini. Sudah terlihat beberapa ya di layar nih, ada yang menyaksikan dengan serius, ada yang sambil pegangin kepala, mungkin pusing ya Pak ya. Nah, sekarang kita dengarkan lagi paparan materi dari narasumber yang lainnya, yaitu Ibu Nuning. Persilakan. Terima kasih Bu Melani. Selamat siang Hanifo. Apalagi ya basa-basinya. Kabar baik, sehat Bu, sudah di booster. Baiklah rekan-rekan semua, sekarang kita akan berdiskusi gitu ya, sesuai dengan materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang bagaimana mencari peluang ekonomi dengan digitalisasi. Slide-nya. Jadi sebagaimana yang kita rasakan bersama bahwa teknologi digital ini telah merubah gaya hidup kita ya. Tadi Pak Niko sudah menjelaskan ya bagaimana kemudian kita ya menjadi tergantung dengan internet gitu ya, kita boros kuota dan lain-lain. Tapi tentu saja yang namanya teknologi digital tidak hanya merubah gaya hidup kita, tetapi juga memberikan peluang ekonomi. Nah, kita akan bahas itu ya. Slide pertama. Nah, ini saya mulai dari hasil survei dari Alpara Research Center pada tahun 2020, di mana menurut hasil survei ini diketahui bahwa tren konsumen Indonesia pada masa pandemi itu terdampak pada tiga hal ya. Pada tiga hal. Yang pertama yaitu pada aspek digital. Aspek digital ini antara lain adalah bagaimana kita sekarang ini menjadi sangat tergantung dengan internet. Kemudian konsumsi terhadap kuota internet juga meningkat gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu pada aspek sosial. Pada aspek sosial di sini banyak aktivitas yang kita lakukan dilakukan melalui media online. Ya. Ada work from home atau bekerja dari rumah. Ya. Kemudian juga kebutuhan akan pariwisata itu semakin meningkat. Ya. Dan kemudian ada lagi dari aspek sosial itu banyak aksi sosial yang dilaksanakan ya, mungkin sekarang sedang ramai ya kasus ACT ya, ya. Tapi mungkin masih banyak ya pengumpulan donasi sebagai bentuk sebagai bentuk kita ya ingin berbagi kepada sesama gitu ya. Dan itu masih banyak yang masih dalam koridor yang benar gitu ya. Nah, itu adalah tren perilaku konsumen Indonesia yang merupakan hasil dari survei Alpara Research. Kemudian di sisi lain, slide berikutnya, di sisi lain Badan Pusat Statistik melihat bahwa ada peningkatan presentasi perusahaan yang mempergunakan internet dan teknologi informasi untuk pemasaran via online. Ya, di situ ada satu bagian ya bahwa ada sekitar 5,76%
pemilik usaha yang baru memulai mempergunakan internet dan teknologi informasi itu pada masa COVID. Ya. Dan para pemilik usaha ini 4 dari 5 pelaku usaha atau 80% diantaranya mengakui bahwa cara online ini ya penggunaan media online ini sangat berpengaruh pada penjualan produk mereka. Gitu. Dan ini sesuai ya dengan hasil riset saya di slide berikutnya bahwa salah satu hal yang mendorong bagaimana konsumen itu bisa mengenali dan juga mencari sebuah produk itu adalah berdasarkan pada tren ya, misalnya saja tren penggunaan media sosial ataupun tren belanja online melalui online shop, e-commerce dan lain-lain. Nah, berikutnya di slide berikutnya ini adalah peluang ya, kenapa media digital ini begitu potensial ya untuk memberikan peluang ekonomi. Karena yang pertama bahwa media digital ini memberikan fitur komunikasi langsung. Ketika misalnya seorang penjual, katakanlah ya seller sebuah online shop menawarkan produknya, si konsumen bisa langsung menuliskan komentar atau melalui direct message, ya, melalui pesan langsung, melalui chat dan lain-lain. Kemudian karena adanya fitur-fitur komunikasi yang langsung ini, konsumen merasa dekat, ada keterikatan emosi antara konsumen dengan pemilik usaha, gitu ya, atau produsen, gitu. Dan faktor lainnya adalah faktor kecepatan, kemudahan, dan juga bahwa media digital ini dia mendorong inovasi. Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menemukan peluang ya, ekonomi digital? Yang pertama tentu saja kita harus mengenali passion kita, ya. Kita minatnya itu apa sih? Ya kan ada banyak nih peluang ekonomi. Kita minatnya apa? Kemudian kita coba gali kemampuan kita itu seperti apa. Ya. Dari situ kemudian kita memikirkan ide-ide yang kreatif, ya. Karena yang terpenting sekarang itu adalah kreativitas, ya. Tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, jadi harus ada ide kreatif. Kita bisa juga ya menyerap ide dari orang lain. Kita bisa ngobrol dengan orang lain, kita bisa bertanya kepada orang yang telah berpengalaman ya di bidang yang kita tuju gitu ya. Kemudian kita amati tren di sekitar kita. Sekarang ini kalau misalnya ingin usaha, misalnya katakanlah salah satunya adalah berjualan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang sedang diminati gitu ya, kayak kemarin tuh kan di TikTok lagi musim yang baju naik turun gitu kan, itu kreativitas gitu ya, nggak ada sebelumnya ada baju naik turun tiba-tiba ada gitu ya, kok kepikiran ya ada baju naik turun gitu ya. Nah itu salah satu bentuk kreativitas ya. Kemudian kita juga bisa melakukan riset online ya, nggak usah terlalu pakai metode penelitian gitu, nggak usah. Kita lihat aja ya, misalnya kita amati media sosial gitu ya, bagaimana influencer ya, orang-orang terkenal itu mempergunakan media sosial, apa yang sedang mereka promosikan gitu ya. Kemudian kita juga lihat ulasan produk, kan biasanya kalau misalnya di dalam pembelian itu nanti ada testimoni ya. Nanti kita amati gitu ya, bagaimana sih tanggapan dari konsumen yang lain gitu. Lain ya, ada banyak forum online gitu ya, forum jual beli dan lainnya, kita amati itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan survei online, ya kecil-kecilan aja. Kira-kira kalau misalnya saya bisnis ini laku nggak ya? Kira-kira kalau misalnya saya ada usaha ini banyak yang minat nggak ya? Ada yang beli nggak ya? Nah itu adalah contoh gitu ya, bagaimana membuat survei online yang sangat sederhana. Kemudian juga ada situs-situs yang
kita bisa ya untuk mendapatkan ide. Jadi kita bisa mengunjungi ada banyak situs di situ ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini salah satu ide kreatif ya yang sekarang sedang hit. Ya. Ada fenomena Citayam Fashion Week. Ya. Ada nggak di sini teman-teman yang ikut hari ini diskusi yang ikut ke ke BSD? Ada nggak yang ikut ke Jakarta ke Sudirman? Lenggak-lenggok gitu, pakai fashion yang unik-unik, ada nggak? Ada? Nggak? Nggak kelihatan. Oke, ini fenomena gitu ya, sangat luar biasa gitu ya, di mana ada sekumpulan anak-anak muda dari Citayam, dari Bojonggede ya, Bojonggede, kemudian dari Depok, yang kemudian menjadi pusat perhatian banyak orang ya, menjadi pusat perhatian banyak orang. Kenapa kemudian Citayam Fashion Week ini menjadi begitu terkenal ya? Kenapa bisa mendapatkan begitu banyak perhatian? Tidak hanya dari anak-anak muda yang biasa nongkrong gitu ya, tapi juga dari para selebritis ya. Kemarin ada Paula ya yang merupakan model internasional datang ke sana, kemudian ada dari model-model Asia gitu ya, kemudian juga sampai dengan pejabat publik ya. Kita lihat ya di berita ada Pak Anies, ada Pak Ridwan Kamil ya, fashion show di sana gitu ya, itu sampai dengan pejabat publik memberikan perhatian di sana gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari ide kreatif ya, yang cuma ditanya-tanya, namanya siapa? Ini namanya siapa? Pacaran nggak ya? Berapa lama pacaran gitu ya? Boleh tahu outfitnya, harga outfitnya berapa? Padahal dari keisengan itu gitu ya, bisa membuat sebuah fenomena ya, bisa membuat sebuah fenomena. Itu originalitas ya. Dan itu yang menarik ya. Jadi nggak ikut-ikutan. Ya, di saat orang lain misalnya dengan fenomenanya yang lain, nah dia membuat fenomena tersendiri gitu ya, sehingga itu menjadi banyak yang lihat ya, banyak yang lihat dan mendapatkan perhatian dari banyak orang gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama ide itu kreatif ya, kemudian original, kemudian di sana anak-anak muda itu bisa bebas berekspresi ya, dengan dengan seadanya. Di mana sih ada fashion show gitu ya, yang bawa baju dari rumah seadanya ya. Kalau misalnya ditanya harganya berapa, cuma 30.000, 15.000 gitu ya. Biasanya kan yang namanya fashion show gitu ya, yang namanya pamer lah ya, pamer ke orang lain itu kan barang-barangnya branded lah ya. Banyak yang memperlihatkan produk-produk dari luar ya, brand-brand luar. Ini enggak ya, mereka cukup sederhana dengan produk-produk lokal ya, yang mungkin tanpa ada brandnya gitu ya. Ini yang juga membuat mungkin teman-teman lainnya juga merasa tertarik, karena ini merupakan sebuah hiburannya juga murah gitu ya, dan menarik gitu, dan nggak jadi minder ya, nggak minder. Jadi seadanya di sana bisa berekspresi gitu ya. Dan ini menjadi simpul atau pusat berkumpul anak-anak muda baru. Dan kalau misalnya ini mendapat perhatian serius, dikelola secara serius, mungkin saja menjadi ikon street fashion yang baru di sana gitu ya. Dan karena di sana ada spot dari anak-anak muda ya, dan orang tua juga banyak kalau yang ke sana ya. Ini bisa membuat peluang ekonomi yang baru ya. Yang brand-brand lokal bisa loh jualan di sana ya, endorse gratis lah, misalnya kasih barang gitu ya, kemudian mereka lenggak-lenggok, nanti ditanya ini belinya di mana gitu, oh di sana gitu ya, daripada bayar influencer yang mungkin mahal gitu kan. Itu bisa dijadikan salah satu ajang promosi gitu ya. Jadi Citayam Fashion Week ini bisa menumbuhkan peluang ekonomi yang baru. Nah, ini ada beberapa contoh peluang lainnya. Yang pertama dilihat dari ada startup e-commerce ya. Mungkin Anda mengenal Shopee, Tokopedia, atau tadi sudah disebutkan Lazada ya, Bukalapak,
beli-beli atau apalagi ya, banyak. Nah, kita bisa memanfaatkan e-commerce yang sudah ada, ya. Karena apa namanya, di sana kita bisa misalnya antara lain kita bisa membuat online shop, kita bisa berjualan langsung di sana. Atau kalau misalnya kita nggak punya modal, ya, kita belum punya modal, kita bisa ambil yang lainnya, itu drop shopping, ya. Jadi nanti apa namanya kan ada tuh ya, kalau misalnya belanja dari orang lain belanja ke kita tapi kitanya nggak punya barang apa, nanti ke toko yang lain, itu namanya drop shop, ya, drop shipping, ya. Kemudian bisa juga, nah ini personal shopper atau jasa titip. Ini jasa titip ini peluangnya lumayan banyak, ya. Saya pernah penelitian tentang perilaku informasi customer, ya, bagaimana dia memilih jasa titip daripada apa namanya online shop yang sudah ada, karena merasa bahwa kalau misalnya dengan personal shopper atau jasa titip itu akan lebih bebas bertanya gitu ya, lebih ada kedekatan emosi di sana gitu, dan bisa juga menjadi perantara, ya, perantara online profesional gini. Misalnya ya saya kalau misalnya ada ya yang suka lihat-lihat barang-barang bagus dari e-commerce luar negeri gitu ya, misalnya Alibaba dan lain-lain. Sekarang Alibaba bisa ke customer juga, nggak cuma ke B2B ya. Nah, misalnya kita bingung nih kan, kalau misalnya dari belanja dari luar negeri minimal sekian atau itu tuh ada harus bayar bea cukai segala macam. Nah, kita bingung misalnya ya. Nah, itu ternyata ada apa namanya, ada yang bikin usaha yang menjembatani itu, ya, yang menjembatani bahwa kita bisa apa namanya titip pesan ke dia ya untuk mengurus semuanya, sehingga kita nanti akan terima beres, nggak usah apa ngurus bea cukai dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu merupakan peluang-peluang di apa namanya yang bisa kita ambil untuk e-commerce. Peluang lainnya adalah di sini ada aplikasi transportasi online, ada Gojek, kemudian ada Grab, dan masih banyak yang baru-barunya gitu ya. Nah, di sini juga bisa menciptakan peluang ekonomi, ya, ibu-ibu yang punya resto atau yang rajin masak gitu ya, masak banyak gitu ya, nggak punya resto, ini bisa bikin resto online, nggak usah ada tempat sewa tempat yang mahal itu ya. Jadi kita bisa bikin resto atau toko online. Kemudian kalau yang senang bersih-bersih kan ada tuh ya jasa kebersihannya, kemudian yang bisa merias wajah atau yang bisa gunting rambut, itu ada ya di jasa transportasi online, di aplikasi transport online ini ada apa namanya ya? Ada fiturnya gitu ya. Dan keahlian lainnya itu ada kayak misalnya pijit, itu bisa juga gitu ya, daripada nyari-nyari konsumen ya siapa nih yang mau mijit, kita bisa daftar ke sana gitu ya, nanti aplikasi yang akan apa namanya memberikan pekerjaan itu gitu. Kemudian oh ya, ini juga ada jasa pengiriman barang, jasa pembayaran digital ya, kemudian ada transportasi ya, kayak misalnya yang punya motor bisa ngojek, yang punya mobil juga bisa apa namanya, kalau ojek mobil itu namanya apa ya ya rentalnya gitulah ya, bergabung dengan aplikasi transportasi. Yang berikutnya, nah ini ya ada juga startup games ya, yang slide berikutnya ada startup game. Jadi yang rajin main game ya ini bisa ikut e-sport ya. Kemudian juga ada game di metaverse ya. Kemudian ini contohnya ada ya. Ini contoh startup games ya, ada Allegrium, ada Dalang ya, dan lain-lain. Kemudian yang punya keahlian dalam bidang programmer bisa bikin program games online ya. Kemudian yang berikutnya ada startup property. Nah, di sini ya ada contohnya, ada rumah.com, 99.co, Travelio, dan lain-lain. Nah, yang hobi jadi agen properti bisa mungkin ya gabung di sana ya. Jadi ada banyak peluang gitu. Kemudian yang berikutnya ada startup pendidikan ya, ada startup pendidikan slide yang bisa memberikan kursus online, bimbel online ya, ada banyak nih startup pendidikan seperti Ruang Guru, Indonesia X, dan yang lainnya.
Kemudian ada startup bidang kesehatan. Nah, ini untuk yang benar-benar memiliki sertifikasi ya kesehatan, jadi bisa konsultasi online. Oke. Kemudian ada startup bidang pertanian dan perikanan, ya. Ada smart farm. Kemudian kita juga bisa suplai produk pertanian, suplai hasil nelayan, ya. Kita bisa memanfaatkan startup yang sudah ada, ya. Keuntungannya apa? Kita memanfaatkan startup yang sudah ada antara lain adalah bisa memangkas biaya distribusi, ya, biaya distribusi, kemudian biaya promosi, gitu ya. Itu bisa bisa diberikan oleh startup ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini ada startup perjalanan dan akomodasi, ada Traveloka, ada tiket.com dan lain-lain, ya, yang ibu-ibu yang di rumah punya kamar kosong mungkin bisa dimanfaatkan, ya, dengan bergabung di startup perjalanan dan akomodasi. Ada mobil nggak dipakai bisa direntalkan melalui startup perjalanan. Jadi ada banyak peluang. Kemudian yang berikutnya ada startup apa lagi nih? Startup software as a service, ya, ini untuk analisis data, pusat data, software dan lain-lain, ya. Ada Muka kalau di Jakarta, kemudian ada Jurnal dan lain-lain. Oke. Yang berikutnya, nah ini peluang lainnya, menjadi influencer. Menjadi influencer sekarang nggak cuma artis, ya. Ini ada Tante Lala. Pernah lihat Tante Lala di TikTok? Tante Lala itu ibu rumah tangga, ya, tapi sekarang dia punya endorse yang begitu banyak, ya. Dia live TikToknya ditonton jutaan orang, ya. Tarif TikToknya walaupun dia bilang nggak terlalu besar, tapi kan live endorse-nya banyak, ya. Sampai artis aja ada yang endorse Tante Lala ini, ya. Selain Tante Lala, contoh lainnya ini Andi Rungkat Andika, ya. Rungkat itu jadi terkenal, ya, Rungkat, ya. Ini orang Pangandaran, ya. Banyak banget tuh dia nge-endorse, ya. Endorse penginapan, endorse segala macam banyak, ya. Jadi menjadi influence itu sekarang terbuka lebar, ya, tidak hanya untuk public figure, untuk artis, ya, tapi seperti ini ibu rumah tangga atau pemuda, ya, seperti siapa namanya ini, Andi Rungkat ini juga bisa, ya. Tapi tentu saja kalau misalnya untuk jadi influencer ini pertama, ya, kita harus punya follower yang banyak dulu, ya, harus punya fansnya dulu, gitu, ya, punya fansnya sehingga nantinya akan banyak view-nya, gitu. Kemudian, nah ini buat slide berikutnya. Nah, ini bisa juga menjadi YouTuber, ya. Ini ada yang diangkat oleh media dari ibu rumah tangga, ada petani yang menjadi YouTuber, ya, dan view-nya lumayan banyak, ya. Kemudian ini yang ramai di Citayam Fashion Week itu ada siapa aja itu? Ada JJ, ada Roy, ada Bonge. Mereka kurma, ya, kurma, tapi katanya udah putus sama bongenya. Jadi saya sebelum bikin slide ini, slide ini saya lihat dulu, survei dulu, Pak. Jadi ini apa nih? Oh, ini ada ini. Sampai saya lihat nih satu persatu profilnya, ada Bonge. Siapa? Oh, ternyata Bonge itu singkatan dari Bojonggede. Namanya bukan Bonge. Jadi gitu, ya. Jadi yang tiga ini di sini yang ada di foto itu ada JJ, Roy, Bonge ini menjadi konten kreator, dan konten kreatornya kalau kita lihat gitu-gitu aja, ya. Bajunya berapa, beli di mana, gitu, cuma baru sambil gini-gini. Tapi kok itu bisa diminati, gitu, ya. Karena kita tidak bisa menebak, ya, netizen ini sukanya seperti apa, gitu, ya, suka tiba-tiba aja boom, gitu, ya. Oke. Yang berikutnya, nah ini nih slide berikutnya. Ini buat orang-orang yang mager, malas gerak, ya, senangnya di rumah aja, gitu, ya, duduk di kursi, gitu, ya. Ini ada peluang ekonomi atau perumahan kerja dari microjob, ya, microjob. Jadi ada sejumlah akun atau aplikasi, ya, yang memberikan pekerjaan. Pekerjaannya macam-macam, ya. Ada yang misalnya subscribe, nonton video, ya. Kemudian ada juga apa lagi nih?
nonton iklan, memberikan komentar, memberikan rating, ya, upload video tertentu ya sesuai dengan keinginannya, kemudian mempergunakan musik yang mereka minta gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, ini ada contoh aplikasinya yaitu Pico Worker. Ya, Anda lihat aja ya kalau misalnya di Google itu Pico Worker, kemudian Anda klik ya, ada contoh-contoh lainnya di situ ada ya. Kemudian nanti kita isi data ya, kemudian verifikasi akun, lakukan tugas sesuai dengan yang diminta. Tugasnya apa? Kalau nonton video ya nonton video gitu. Kalau misalnya nonton iklan ya nonton iklan. Kalau misalnya disuruhnya beri komentar gitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Ya ngapain aja sih dia di rumah gitu ya, kok bisa dapat uang gitu. Ternyata ini ada perusahaan yang seperti ini gitu ya. Kemudian menyelesaikan tugas, setelah kita menyelesaikan tugas nanti mendapatkan reward ya. Rewardnya itu beragam ya. Kalau di Pico Worker tadi minimalnya di 0,2 US dollar ya, sampai dengan 2 US dollar per tugas gitu ya. Di Indonesia juga ada ya, misalnya ngisi survei nih, ada Jakpat, ada Nusa Riset, itu kita mengisi survei ya, setelah mengisi survei nanti ada rewardnya ya. Nah, ini ya makanya tadi saya bilang ini untuk yang mager-mager ya, malas gerak gitu ya, bisa coba. Ini ada beberapa contoh situs di mana mereka memberikan pekerjaan ya yang bisa sambil